Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang sistem persamaan linear. Nah, ini merupakan bab yang berawal dari mata kuliah aljabar linear dan nanti jelasannya untuk melaju ke yang selanjutnya. Apa sih sistem persamaan linear itu? Jadi awalannya adalah misalkan suatu garis dalam bidang X, Y dapat dinyatakan secara aljabar oleh persamaan yang berbentuk A1X plus A2Y sama dengan B. Ini suatu garis biasa ya. Persamaan semacam ini disebut suatu persamaan linear dengan variabel X dan Y. Nah, secara umum, suatu persamaan linear dengan n variabel X1, X2, Xn dapat dinyatakan dalam bentuk A1X1 tambah A2X2 tambah ANXN sama dengan B. Jadi tadi ada X dan Y aja, ini diperluas sampai n variabel. Ada dua variabel, sekarang n variabel. Di mana A1, A2, AN, dan B merupakan konstanta real, variabel dalam suatu persamaan linear disebut tidak diketahui atau non. Konstanta real ini bisa dilihat di video saya yang lainnya, sudah agak sedikit disinggung oleh bilangan real. Nah, kemudian misalkan ini, X plus 3Y sama dengan 7, Y sama dengan setengah, X plus 3Z sama dengan 1, X1 min 2X2, min 3X3 plus X4 sama dengan 7. 3 ini merupakan suatu persamaan linear, sementara yang tidak persamaan linear adalah ini, X plus 3Y kuadrat sama dengan 7. Ini tidak persamaan linear karena ada kuadratnya ini. Y sama dengan sin X sama dengan tidak persamaan linear karena ada sinnya ini. Kemudian 3X plus 2Y min Z plus XZ sama dengan 4 tidak bersamaan karena ada XZ-nya ini. Nah, kemudian satu solusi dari sebuah persamaan linear A1X1 plus A2X2 ANXNB suatu barisan dari N S1 S2 Sn sehingga persamaan dipenuhi bila disubstitusikan X1 sampai S1, S2 sampai S2 sampai Xn sama dengan Sn. Himpunan penyelesaian dari persamaan disebut dengan himpunan penyelesaian atau penyelesaian umum dari persamaan tersebut. Jadi ada HP juga himpunan penyelesaiannya. Kemudian himpunan berhingga dari persamaan linear dan dari variabel X1, X2, Xn disebut sistem persamaan linear atau kadang-kadang juga disebut sistem linear. Ada nggak sistem yang non linear? Ada yang sistem non linear, tapi kita di sini bicara sistemnya linear. Nah, misalnya contohnya seperti ini, nanti bisa dicoba sendiri. Saya next saja ke teorinya saja. Kemudian ini, kalau ada dua garis jajar ini tidak ada solusinya. Ini kalau diperluas. Kemudian kalau dia berpotongan di satu titik itu satu solusi, tapi kalau bersinggungan seperti ini banyak sekali solusi. Jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama tidak ada solusi, satu solusi, dan banyak sekali solusi. Nanti banyak yang dicari adalah yang satu solusi. Tidak menutup kemungkinan yang banyak sekali dan tidak ada solusi. Nah, suatu sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian disebut inkonsisten. Jika terdapat sekurang-kurangnya satu penyelesaian dari sistem tersebut disebut konsisten. Ada tiga kemungkinan untuk setiap persamaan linear, yaitu tidak mempunyai solusi, tepat satu solusi, atau mempunyai tak berhingga banyak solusi. Misalnya ini, A1, 1X1 tambah 1X2 sampai B1, sampai AM1X1 sampai AMNXN sama dengan BN. Nah, dibuat suatu augmented matrix, kita buat matrixnya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pakai yang disebut dengan operasi baris elementer, metode dasar untuk menyelesaikan suatu SPL dengan operasi baris elementer. Langkahnya ada tiga. Yang pertama, kalikan suatu konstanta dengan tak nol. Yang kedua, tukar dua persamaan. Yang ketiga, tambahkan satu kelipatan dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Jadi yang pertama bisa dikalikan dengan suatu konstanta yang tak nol, bisa ditukar dengan sama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tambahkan satu kelipatan dari persamaan ke persamaan. Ya, hanya ditambahkan, ya nanti bisa juga dikurangkan. Langkah-langkah di atas ekuivalen dengan langkah-langkah berikut dengan metrik terargumentasi. Yang pertama, kalikan suatu baris dengan konstanta yang tidak nol, tukar dua baris. Yang ketiga, tambahkan suatu kelipatan dari suatu baris ke baris yang lain. Contohnya seperti ini, X plus 2Y sama dengan 3, X plus Y sama dengan 2. Kita buat matriknya, jadi X ini 1, 2Y 2, 3, 3. X1, Y-nya juga 1, 2, 2 di sebelah sini. Kita pengen B2 sama dengan B2 min B1. Kita pengen mengenalkan yang pojok bawah ini. Jadinya adalah 1, 2, 3, 0, min 1, min 1. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 2, min 1. 2
2 kurangi 3 min 1. Kemudian, ini kalau dikembalikan ke persamaan jadinya seperti ini. Kemudian B2 dikali min 1, biar ini jadinya 1. Dan dikalikan min 1 jadinya adalah seperti ini. Jadi 0 dikalikan min 1 tetap 0, min 1 kali min 1, 1, min 1 kali min 1, 1 juga. Jadinya seperti X plus 2Y sama dengan Y sama dengan 1. Kemudian kita ingin menolakkan yang duanya ini. Caranya bagaimana? B1 sama dengan B1 dikurangi 2B2. Jadi 1 dikurangi 2 kali 0 tetap 1. 2 dikurangi 2 kali 1, 0. Terus 3 kurangi 2 kali 1, 1. Jadilah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Nanti di kuliah ini secara iterasi, jadi akan banyak sekali maksudnya errornya, trial errornya, dan kalau tidak dicoba nanti kita sama sekali tidak bisa. Ini misalnya yang 3 saya lompat saja, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, saya ke bentuk eselon baris. Ada 3 syaratnya. Jika setiap baris angka pertama selain 0 harus 1 disebut leading one. Kemudian jika baris yang semua elemennya 0 maka harus dikelompokkan di akhir metrik. Yang ketiga, jika ada baris yang leading one, maka leading one di bawahnya adalah angka satunya berada di kanan leading one di atasnya. Jika kolom memiliki leading one, angka selain 1 ada 0, maka metrik tersebut disebut eselon baris tereduksi. Nah, ini namanya leading one adalah seperti ini, jadi pojok 1 ini disebut leading one. Nah, baris ketiga 4 ini syarat kedua, yaitu kalau ada barisan 0, taruh yang paling bawah. Kemudian jika ada syarat ketiga, jika ada leading one, ini kan leading one tadi, leading one selanjutnya adalah 1 di kanannya, leading one di atasnya. Nah, syarat keempat, jika leading one, kolom selainnya 0, ini kan 1, 0 semua, 1, 0 semua, 1, 0 semua, 1, 0 semua, maka dia disebut eselon baris tereduksi. Nah, ini manakah yang termasuk eselon baris tereduksi, nanti bisa dicoba sendiri. Jadi selain E, F, sama G, lainnya eselon baris. Maksudnya lainnya eselon baris tereduksi, kemudian mana yang eselon baris selain G. Nah, sekian. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.